Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini kita bisa bertemu lagi dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kedepannya nanti COVID-19 bisa berlalu. Baiklah anak-anak, kita hari ini akan melanjutkan pelajaran yang lalu. Sebelumnya kita bacakan Fatihah dulu. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat. Al-Hadiniyah Laumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Untuk kesempatan hari ini kita akan melanjutkan pelajaran yaitu fungsi. Sebelumnya disiapkan alat tulisnya karena nanti pelajaran yang saya berikan mohon ditulis dan dipelajari supaya tidak lupa. Baiklah, yang pertama yaitu masalah fungsi. Kalau kemarin kita sudah membahas relasi atau relation, maka sekarang fungsi. Nanti kami bisa menunjukkan perbedaan antara relasi dan fungsi. Pengertian fungsi. Fungsi di sini nanti disebut juga dengan pemetaan. Jadi nanti kalau ada pertanyaan fungsinya apa, itu kemudian ada kata-kata lagi pemetaan itu apa, maka pengertiannya nanti akan sama. Biasanya di sini nanti ada kata-kata kamu disuruh menghitung banyaknya pemetaan. Nah, itu artinya juga kamu disuruh menghitung banyaknya fungsi. Nah, itu sama. Pengertian fungsi di sini nanti adalah fungsi dari himpunan A ke himpunan B adalah relasi khusus yang memasangkan setiap anggota himpunan A dengan tepat satu anggota himpunan B. Coba dipahami betul pengertiannya biar nanti tidak keliru pemahamannya dengan relasi. Saya ulangi lagi, fungsi dari himpunan A ke himpunan B adalah relasi khusus yang memasangkan setiap anggota himpunan A dengan tepat satu anggota himpunan B. Jadi pengertiannya di sini nanti adalah setiap anggotanya A itu nanti dipasangkan satu ke anggotanya B. Jadi yang dipasangkan dari anggotanya A itu satu. Kalau yang di B itu kalau double tidak masalah. Nanti ada contohnya. Ini tepat satu itu artinya tidak boleh lebih dan tidak boleh kurang dari satu. Istilahnya demikian atau pengertiannya, setiap anggotanya A, karena anggotanya A itu adalah anggota asal, maka di sini nanti semuanya itu dipasangkan dan tidak boleh double. Nah, itu pengertiannya di situ. Tepat satu itu di situ. Jadi bukan yang B yang satu, bukan, tapi yang A itu yang satu. Notasi fungsi itu nanti bisa ditulis F di mana X memetakan Y. Atau yaitu X memetakan Fx. Fx di sini nanti sama dengan Y. Nah, itu nanti kalau dibuat notasi fungsi. Nanti ada pelajaran yang mengenai notasi fungsi. Syarat suatu relasi merupakan fungsi atau pemetaan. Yang pertama, setiap anggotanya A mempunyai pasangan di B. Nah, itu. Setiap anggota A dipasangkan dengan tepat satu anggota B. Jadi di sini nanti anggotanya A itu tidak boleh double, hanya satu. Itu pengertiannya nanti fungsi.
Kita lihat contohnya di sini. Kita lihat ini ada diagram panah. Yang pertama kita lihat, ini anggotanya A, ini anggotanya B. Nah, anggotanya A siapa aja? A, B, C. Anggotanya B siapa aja? X, Y, Z. X, Y, Z. Maka ini dipasangkan. A dipasangkan ke X dengan diagram panah. B dipasangkan ke Y. Nah, C ini dipasangkan ke Y. Coba kamu perhatikan anggotanya A. Anggotanya A ini A, B, C. Ini semua dipasangkan. Nah, ini dipasangkan. Tidak ada yang double. Ini namanya fungsi. Perhatikan yang contoh yang dua, diagram panah yang kedua ini. Anggotanya A siapa? A, B, C. Anggotanya B siapa? X, Y, Z. Kita lihat. Anggotanya A. A dipasangkan ke Z. B dipasangkan ke Z. C dipasangkan ke Z. Jadi semua anggotanya A dipasangkan. 1, 1, 1. Lah di B itu double, tidak masalah. Tidak masalah. Yang penting di sini dipasangkan semua 1, 1. Maka ini disebut fungsi. Kamu perhatikan yang ketiga. Anggotanya A siapa? A, B, C. Anggotanya B siapa? X, Y, Z. Perhatikan. Anggotanya A. Tadi kan A, B, C. Nah, A dipasangkan X. C dipasangkan Y. Tapi B tidak dipasangkan. Ini namanya relasi. Jadi diagram panah ini bukan fungsi tapi relasi. Alasannya apa? Karena ada anggotanya A yang tidak dipasangkan ke anggotanya B. Itu bedanya. Coba yang keempat. Contoh yang keempat. Anggotanya A. Siapa aja? A, B, C. Anggotanya B. X, Y, Z. Kita lihat, A dipasangkan ke Y, B dipasangkan ke X. Nah, B ini dipasangkan lagi ke Z. C dipasangkan ke Z. Semua anggota A dipasangkan semua. Tapi di B ini double. Nah, ini juga dinamakan bukan fungsi karena ada yang double ini. Itu anak-anak bedanya. Paham ya? Jadi yang ini dikatakan relasi, ini juga dikatakan relasi. Kenapa tidak dikatakan fungsi yang ini? Karena anggotanya A ada yang tidak dipasangkan. Kenapa yang di sini tidak dikatakan fungsi? Karena anggota yang B itu double ada 2. Nah, gimana kalau dibandingkan dengan yang ini? Ini kan 1, 1, 1. 1, 1, 1. Kalau di sini double 2 tidak masalah. Jadi ini dikatakan fungsi. Ini fungsi, ini relasi, ini relasi. Insya Allah paham ya. Next. Contoh. Diagram berikut yang bukan pemetaan adalah. Kita lihat ini anggotanya A. Yang A dulu. Anggotanya A, ini tidak ada 3. Ini B ada 2. Nah, kita lihat ini. Yang ini dipasangkan. Ini dipasangkan juga, ini tidak dipasangkan. Berarti anggotanya A, diagram panah yang A, bukan pemetaan. Kita lihat yang B. Ini anggotanya A ada 3, di sini anggotanya B ada 2. Ini dipasangkan satu-satu, semua dipasangkan. Maka B adalah dikatakan pemetaan atau fungsi. Yang C, apakah yang C disebut fungsi? Kita cek. Ini ada dipasangkan tapi double.
Ini satu, ini satu. Tadi tidak boleh double. Nah, ini yang C bukan pemetaan. Yang D, kita lihat yang D. Ini tidak dipasangkan, ini dipasangkan. Maka D ini bukan pemetaan. Jadi bisa kita jawab mana diagram panah yang bukan pemetaan, yaitu A, C, D. Bisa? Bisa anak-anak ya? Insya Allah bisa. Lanjut. Perhatikan diagram panah yang ini. Di sini nanti ada domain, kodomain, dan ring. Ini anggotanya A semua. Ini anggotanya B, dihubungkan dengan diagram panah. Ini saya tanya, apakah ini fungsi? Kita cek. Ini anggotanya A 1, 2, 3, 4. Anggotanya B 3, 5, 7, 9, 11. Apakah semua anggotanya dihubungkan dengan diagram panah ke B? Iya. Apakah satu-satu? Iya. Maka A, B ini nanti bisa dikatakan diagram panah atau fungsi. Nah, dari sini bisa kita tentukan namanya domain. Domain itu apa? Daerah asal. Yang awal ini dikatakan sebagai domain atau daerah asal. Yang B ini semuanya dikatakan kodomain, daerah kawan. Kemudian yang dipanah itu ring atau disebut dengan daerah hasil. Kita sebutkan, mana domainnya? 1, 2, 3, 4. Mana kodomainnya? Semuanya 3, 5, 7, 9, 11. Mana ringnya? Yang dipanah aja, ini ringnya 3, 5, 7, 9. Nah, itu anak-anak. Jadi ada kodomain, domain, dan ring. Dari diagram panah ini nanti didapat dengan himpunan pasangan berurutan, yaitu 1,3 karena 1 dipasangkan dengan 3. 2,5 ini 2,5. Kemudian 3,7. Kemudian 4,9. Jadi dari himpunan pasangan berurutan ini bisa kalau ada pertanyaan, siapa domainnya? Yang awal ini yang domain. Nah, ini yang domain. Siapa domainnya? 1, 2, 3, 4. Itu domain. Jelas kelihatan. Kalau ditanya, siapa kodomainnya? Kodomainnya itu bisa yang belakang. Nah, tapi 11 tidak kelihatan, sehingga tidak bisa dipastikan kodomainnya. Maka yang belakang ini adalah ringnya, daerah hasil. 3, 5, 7, 9. Itu namanya ring atau daerah hasil. Jadi kalau saya tanya lagi, pemetaan kalau dinyatakan dengan himpunan pasangan berurutan, yang menunjukkan domainnya yang mana? Yaitu bilangan yang ada di depan. Yang ini 1, 2, 3, 4. Ringnya yang mana? Yang belakang. Gitu anak-anak. Ya. Jadi 1,3 dibaca bayangan 1 oleh fungsi f adalah 3. Jadi bayangannya 1 itu siapa? 3. Boleh. Nanti ada yang disebut dengan bab nilai fungsi. Nanti ada yang seperti ini jawabannya. Udah ya, bisa nggih? Yaitu domain, kodomain, ring. Insya Allah bisa. Next. Contoh. Perhatikan diagram panah. Diagram panah, perhatikan ini. Anggotanya A siapa? A, B, C, D. Anggotanya B siapa? 1, 3, 5, 7, 9. Saya disuruh menentukan domain, kodomain, ring. Oke, domainnya itu tadi apa? Daerah asal. Siapa daerah asal yang ini? A, B, C,
D. Kemudian kode domainnya yang mana? 1, 3, 5, 7, 9. Ring siapa ring? Daerah hasil yang dipanah. 3, 5, 7. Oke. Gimana anak-anak? Insya Allah bisa nggih? Sampai sini dulu. Nanti kalau misalnya kurang paham, nanti bisa dicatat di buku, kemudian nanti ditanyakan pada Bapak Ibu guru yang ngajar kalian nanti kalau ada tatap muka, atau bisa juga tanya lewat WA ke saya. Insya Allah saya bantu. Jangan lupa anak-anak untuk menulis materi yang saya berikan tadi, ya. Jangan lupa, yang nantinya akan berkaitan ke pertemuan berikutnya. Sampai di sini dulu anak-anak. Mudah-mudahan apa yang saya berikan bisa bermanfaat. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.